Shalom saudara-saudari yang terkasih, tema renungan kita Yesus nama di atas segala nama yang dibawakan oleh Pendeta Drisan Ginting. Shalom saudaraku, renungan kita hari ini Rabu 2 Oktober 2024 berjudul Anak Domba Paskah yang sebenarnya. Ayatnya di dalam Lukas 22 ayat 15. Katanya kepada mereka, "Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita." Di ruang atas di suatu tempat kediaman di Yerusalem, Kristus sedang duduk di sekeliling meja dengan murid-muridnya. Mereka telah berhimpun untuk merayakan Paskah. Juru selamat ingin mengadakan pesta ini tersendiri dengan ke-12 muridnya. Ia mengetahui bahwa saatnya sudah tiba. Ia sendirilah anak domba Paskah yang sebenarnya, dan pada hari Paskah itu dimakan, ia akan dikorbankan. Ia hampir akan minum cawan murka. Tidak lama lagi ia harus menerima baptisan penderitaan yang terakhir. Tetapi beberapa jam yang tenang masih tinggal baginya, dan ini harus digunakan untuk kepentingan murid-muridnya yang sangat dikasihi. Segenap kehidupan Kristus adalah suatu kehidupan pelayanan yang tidak mementingkan diri. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Matius 20 ayat 28. Sudah merupakan pelajaran dari setiap perbuatannya. Tetapi murid-murid belum memahami pelajaran itu. Pada waktu makan Paskah yang terakhir ini, Yesus mengulangi ajarannya dengan suatu gambaran yang berkesan selama-lamanya dalam pikiran dan hati mereka. Wawancara antara Yesus dan murid-muridnya biasanya berlangsung dalam suasana kegembiraan yang tenang dan sangat berharga oleh mereka semuanya. Makan Paskah sudah senantiasa merupakan peristiwa yang mendapat perhatian khusus, tetapi pada kesempatan ini Yesus merasa susah, hatinya dibebani, dan sebuah bayang-bayang terbayang pada wajahnya. Ketika ia berjumpa dengan murid-muridnya di ruang atas, mereka melihat bahwa sesuatu sangat menekan pikirannya, dan meskipun mereka tidak mengetahui sebabnya, mereka menaruh simpati terhadap kesusahannya. Ketika mereka sudah berhimpun di sekeliling meja, ia mengatakan dalam nada kesedihan dengan mengharukan, "Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah." Kemudian ia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur, lalu berkata, "Ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu. Sebab aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang ini, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang." Kristus mengetahui bahwa saatnya telah tiba baginya untuk meninggalkan dunia ini, pergi kepada Bapaknya, karena telah mengasihi umatnya sendiri yang ada di dunia. Ia mengasihi mereka sampai kesudahan. Renungkan lebih dalam. Seperti apakah rasanya hidup di dalam pengetahuan bahwa seluruh hidup mengarah pada satu peristiwa penderitaan sengsara dan kematian? Umat Tuhan yang terkasih, pertanyaan ini menyimpulkan bagaimana sebenarnya pandangan kita pada saat kita kembali merasakan bagaimana Yesus yang sementara bersama dengan murid-muridnya, dan pada saat mengadakan perayaan Paskah, bahwa sesungguhnya Yesus sendirilah menjadi korban Paskah itu. Dan dia tahu apa yang akan terjadi, apa yang akan dihadapi di depan, yaitu dia harus mati di atas kayu salib. Saudaraku, itulah makanya pertemuan itu menjadi satu hal yang sangat penting bagi Yesus untuk menguatkan murid-muridnya. Dan tentunya kasih yang luar biasa yang Yesus tunjukkan ini juga menjadi satu kekuatan bagi murid-muridnya pada saat mereka di kemudian hari merasakan kehilangan terhadap guru yang dicintai yang adalah merupakan juru selamat itu sendiri. Tapi mereka akhirnya memiliki pengharapan atas penggenapan dari nubuatan itu. Bagaimana dengan kita sekarang ini? Apakah pengorbanan Kristus berkesan dalam kehidupan kita? Dan bila mana kita sesungguhnya memahami bahwa tujuan kehidupan kita pun ada di dalam Tuhan. Dia juga nyatakan bahwa kita harus memikul salib dan mengikut Yesus. Dan mengikut Yesus kita juga akan menghadapi penderitaan. Kita sudah dinyatakan bahwa akan melalui hal tersebut. Bagaimanakah kiranya sikap kita pada saat kita mengetahui hal seperti itu yang akan kita hadapi? Apakah itu akan menambah iman kita semakin teguh karena kita tahu bahwa dalam penggenapan itu pun maka kita akan juga beroleh kekuatan
dan bahkan di ujung semuanya kita akan beroleh kehidupan yang kekal. Semoga pengharapan itu ada senantiasa dalam hidup kita. Mari kita sama-sama berdoa. Segala puji dan hormat ya Tuhan, kami sembahkan kepadamu, bersuka cita pada saat ini, merasakan kembali bagaimana kehadiran Tuhan pada saat itu, di tengah-tengah daripada murid-Mu yang saat itu harus terguncang oleh karena Yesus mati di atas kayu salib. Namun penggenapan semua perkataan Kristus menjadi kekuatan bagi iman percaya murid-murid Yesus, sehingga mereka pun bersedia dalam mengikut Tuhan dan juga ya Bapa menjadi saksi-saksi kebenaran, sehingga saat ini kami dapat menyaksikan lewat pekabaran firman Tuhan, dan itu juga menjadi penuntun bagi kami untuk hidup di akhir zaman ini. Tuhan teguhkan, kuatkanlah kami Bapa. Kami tahu bahwa Tuhan sudah nyatakan apa yang harus kami hadapi ke depan bila mana kami setia di hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan tidak tinggalkan dan Engkau akan kuatkan kami Bapa. Tolonglah kami juga supaya kami dapat setia ya Tuhan. Sehingga pada saat Yesus datang, kami akan didapati beriman dan kami layak menjadi anak-anak Tuhan yang akan mewarisi kerajaan. Bapa, terima kasih di saat kami menantikan Tuhan. Kami tetap juga harus berkarya dan memperjuangkan kehidupan kami. Tapi biarlah Tuhan yang akan memberikan berkat-Mu dalam hidup kami. Damai sukacita surga akan memenuhi hati. Kehadiran Tuhan di tengah kehidupan keluarga jadi soko guru yang akan menuntun hidup keluarga menjadi Eden yang kecil di dunia ini. Anak-anak dalam pertumbuhan, dalam perkembangan mereka, dalam meraih harapan masa depan, Tuhan akan berkati ya Bapa, supaya anak-anak ini juga orang-orang muda jadi tiang-tiang bagi gereja Tuhan. Berkatilah kiranya bangsa dan negara kami. Tuhan akan tuntun sehingga melalui kepemimpinan yang Tuhan izinkan akan dapat mengarahkan roda pemerintahan dengan baik. Harapan kami sebagai anak-anak Tuhan, kami tetap memiliki kebebasan memuji dan memuliakan Tuhan dan menyebarluaskan kabar Injil keselamatan ini. Bapa yang baik, terpujilah Engkau Tuhan. Hari ini bila mana umat-umat-Mu yang berada dalam keadaan sakit, Tuhan juga memulihkan mereka. Dan kesembuhan yang Tuhan berikan, biarlah itu yang akan menjadi kekuatan bagi iman percaya. Semoga kasih dan berkat ini jadi bagian kami untuk melewati hari ini Bapa. Terpujilah Engkau dan mengampuni dosa kami. Doa ini hamba serahkan dalam nama Yesus yang sudah menjadi juru selamat kami. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.